Murid Wang Lin segera menyusut dan dia melihat ke bawah kertasnya yang dipegang. Dia membagi sepotong akal ilahi untuk memasuki kantong memegang dan menemukan bahwa gulungan misterius yang ditemukannya kembali pada Suzaku secara otomatis dibuka. Ada cahaya ungu datang dari gulungan itu, menciptakan bayangan seorang wanita. Sosok ini sangat cantik. Dengan punggungnya ke arah Wang Lin, seolah-olah dia terus berbisik dengan lembut. Turun. Wang Lin tidak terbiasa dengan sosok cantik di dalam gulungan itu. Kembali ke Suzaku, ketika dia harus berurusan dengan binatang buas yang dilepaskan leluhur ketiga, sosok dari dalam gulungan ini muncul dan mengambil kendali atas binatang buas itu. Wang Lin selalu bingung tentang gulungan ini. Tepat setelah dia mencapai tahap ascendan, dia mengeluarkan gulungan itu ketika dia berada di Soul Refining Tree dan tidak membuat kemajuan. Meskipun dia bisa meninggalkan jejak pada gulungan itu, dia tidak bisa mengendalikannya. Saat ini, gambar dalam gulir muncul sekali lagi. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi. Turun ke lubang yang dalam ini? Figur itu dengan lembut berbisik lagi, turun. Wang mata Lin menyala dan dia menarik indera ilahi. Dia menatap lubang yang dalam. Lubang itu benar-benar gelap, dan yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menarik pandangannya dan mengejar Yoi. Mungkinkah ada sesuatu di dalam lubang dalam yang terkait dengan gulungan itu? Wang Lin mengejar Yoi sambil merenung. Suara Yoi datang dari depan. Ada kekuatan misterius di dalam lubang yang memengaruhi pikiran. Jika pikiran seseorang tidak cukup kuat, mereka akan jatuh. Yoi mengingatkan lagi, jangan melihat lagi dan terus terbang. Wang Lin mengangguk dan fokus pikirannya. Saat ia terbang bersama Yoi melalui koridor, pengisapan dari lubang akan tiba-tiba menjadi kuat atau lemah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pedang surgawi Yoi tiba-tiba berhenti, dan Wang Lin berhenti demikian juga. Mereka sudah berada di bagian timur koridor, dan jalan di depan mereka benar-benar gelap. Hati-hati, ada sesuatu yang aneh tentang lubang. Sama seperti suara Yoi keluar, warna ungu kabut tiba-tiba keluar dari lubang dan mengelilingi daerah itu. Suara Yoi menjadi agak ilusi di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin. Penampilan kabut ini terlalu aneh. Tidak hanya kabut ini menghalangi penglihatan, itu juga membatasi indera ilahi hingga kurang dari 30 kaki. Ketika dia memperpanjang lebih dari itu, indera ilahi akan menghilang seolah-olah dimakan oleh kabut. Bahkan pada ketinggian 30 kaki, apa yang bisa dia lihat dengan indera ilahinya agak kabur. Pada saat yang sama, pengisapan dari lubang tampaknya meningkat dengan munculnya kabut. Namun, pengisapan ini tidak berpengaruh pada kabut itu sendiri. Itu sangat aneh. Ada kilatan cahaya pedang di kabut di depan Wang Lin dan kemudian pedang langit Yoi terbang. Itu berputar di sekitar Wang Lin, dan Yoi mengirim pesan akal ilahi. Lupakan. Panjat, Wang Lin, dan aku akan membawamu. Kabut ini agak aneh, aku khawatir mungkin ada bahaya dengan kekuatan kamu. Wang Lin tidak membuang waktu dan melangkah ke pedang surgawi. Gelombang energi spiritual surgawi datang dari pedang ke kaki Wang Lin dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Stabilkan energi kamu, fokuskan pikiran kamu, dan jangan biarkan energi spiritual surgawi lolos. Yo, kata-kata bergema di benak Wang Lin. Wang Lin segera melakukan apa yang dikatakan Yoi, dan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu meninggalkan meridiannya dan membentuk layar berkilauan energi spiritual celestial. Tidak hanya layar cahaya mengandung energi spiritual celestial, itu juga mengandung energi pedang. Layar menyebar dan kabut tiba-tiba didorong kembali. Sebuah terowongan di kabut terbentuk seolah-olah sepasang tangan raksasa telah membuka jalan. Yoi berubah menjadi sinar cahaya sambil membawa Wang Lin dan terbang langsung melalui kabut ungu. Saat pedang surgawi melintas, kabut ungu didorong menjauh. Bahkan ketika kabut ungu tidak didorong menjauh oleh layar, energi pedang yang kuat dari pedang surgawi membuat kabut ungu menghilang. Pedang langit terlalu cepat, begitu cepat sehingga Wang Lin merasakan yang kuat angin menerpa wajahnya. Kabut ungu itu tampaknya telah berubah menjadi naga ungu yang melewati sudut matanya dalam beberapa saat. Setelah lama, pedang surgawi tiba-tiba berbelok, miring ke atas, dan mulai terbang dalam spiral. Wang Lin mengayuh energi spiritual celestial di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya sendiri sehingga dia tidak akan terlempar dari pedang surgawi. Aura roh pedang Rain Celestial Sword generasi terakhir ada di depan. Wang Lin, stabilkan dirimu, aku akan pergi dengan kecepatan penuh. Setelah Yoi selesai berbicara, dia memberi Wang Lin beberapa detik untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian pedang surgawi tiba-tiba dipercepat. Pedangnya sangat cepat sehingga bahkan mulai membuat afterimages. Seolah-olah itu adalah teleportasi. Wang Lin berdiri di atas pedang langit dan merasa seperti 100.000 gunung baru saja melewatinya. Dia tidak lagi bernafas dan memegang seteguk energi spiritual celestial. Jika itu adalah teleportasi nyata, itu akan baik-baik saja, dan Wang Lin tidak akan merasa seperti ini. Namun, ini bukan teleportasi, tetapi mereka telah mencapai kecepatan yang sama dengan teleportasi. Layar surgawi terdistorsi dan berubah bentuk hingga menempel pada tubuh Wang Lin. Pedang surgawi mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin bahkan bisa melihat bahwa kabut di sekitarnya telah berubah menjadi lautan kabut.
Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka berjalan terlalu cepat. Perasaan yang baru ia miliki ketika baru saja memasuki dunia kultivasi ratusan tahun yang lalu muncul sekali lagi. Ini membuatnya sangat melankolis. Ini adalah pedang surgawi dan roh pedang sejati. Meskipun pedang surgawi aku memiliki kekuatan ini, roh pedang tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Suligwo memiliki sifat pemberontak, iblis ini suka menggertak yang lemah tetapi takut yang kuat. Iblis ini tidak akan bisa lepas dari aku. Tepat pada saat ini, kabut ungu mulai berputar dan mulai mengembang. Kemudian kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari jurang maut di mana kabut berasal. Kekuatan hisap yang kuat datang terlalu tiba-tiba. Kabut yang awalnya tidak terpengaruh oleh gaya isap ini juga dengan cepat tersedot ke dalam lubang yang dalam. Gaya isap dari lubang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan kabut dengan cepat tersedot ke dalam lubang. Pada saat yang sama, beberapa kerikil halus di sepanjang dinding juga dihisap. Pada saat ini, di koridor di kejauhan, ada pedang besar yang tertancap di dinding. Itu mulai bergetar dan mulai bergerak sedikit demi sedikit keluar dari dinding. Akhirnya, dengan keras, itu ditarik keluar dari dinding dan langsung menuju ke lubang karena kekuatan isap. Pada saat ini, pedang Yoi sedang terbang. Wang Lin dapat mengenali pedang emas besar yang sudah dikenalnya yang menuju ke lubang yang dalam. Yoi tidak ragu untuk berbalik dan berbalik ke lubang yang dalam menuju pedang yang besar. Kekuatan hisap di dalam dan di luar lubang yang dalam sangat berbeda. Sekarang Yoi terbang ke dalam lubang dan terbang ke arahnya, kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Dalam sekejap mata, mereka menangkap pedang emas besar. Wang Lin menunjukkan ekspresi ketegasan saat menggunakan pedang surgawi dan segera menangkap pedang besar itu. Namun, kekuatan sedot lubang dalam sudah melilit pedang besar itu. Sekarang Wang Lin mengambil pedang, itu sama dengan mencuri harta dari lubang yang dalam dan bertarung melawan kekuatan hisap. Saat dia meraihnya, tiba-tiba ada tarikan yang kuat. Tubuh Wang Lin menjadi tidak stabil untuk sesaat dan dia hampir jatuh dari pedang surgawi. Pada saat krisis ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan sungai bawah tanah tiba-tiba muncul di sekitarnya. Di bawah kendali Wang Lin, sungai neraka mulai berputar-putar di sekelilingnya, membentuk pusaran bersamanya di tengah. Hisap pada Wang Lin melemah dan kemudian dia segera menarik pedangnya. Pedang besar itu berhenti jatuh ke dalam lubang dan perlahan-lahan ditarik kembali. Raungan datang dari Yoi, dan raungan itu sepertinya berisi mantra roh pedang. Pedang melepaskan kilatan cahaya dan Yoi tiba-tiba menarik Wang Lin ke arah lubang-lubang. Wang Lin merasa tubuhnya hampir terkoyak. Pedang besar di tangan kanannya tampaknya memiliki berat yang tak terbatas. Dia berdiri di atas pedang langit dan urat-urat di wajahnya muncul. Saat Yoi menyerang ke atas, pedang besar itu perlahan-lahan ditarik ke atas juga. Mata Wang Lin dipenuhi tekad. Pada saat ini, dia tidak boleh melepaskan. Dia takut pedang ini tidak akan pernah melihat cahaya lagi jika dia melepaskannya. Sementara Yoi menerjang, pedang besar yang dipegang oleh Wang Lin perlahan-lahan terbang juga. Emas pada pedang itu telah jatuh, menampakkan pedang yang benar-benar hitam. Perhiasan yang tersisa di gagang pedang semuanya hancur dan tersedot ke lubang yang dalam. Yoi mengeluarkan raungan, meningkatkan kekuatan pedang surgawi, dan pedang besar itu ditarik beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin menggunakan lebih banyak energi spiritual celestial dan membuat sungai bawah tanah berputar lebih cepat. Ini terus-menerus melemahkan kekuatan isap. Akhirnya, Yoi bergegas keluar dari lubang yang dalam bersama Wang Lin. Pada saat mereka menyerbu, Wang Lin meraung. Pedang besar dicabut dan mendarat di tangan Wang Lin. Ada kata dangkal yang terukir di pedang besar, kekayaan. Sambil memegang kekayaan, banyak kenangan dari masa lalu melintas di benak Wang Lin. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan sebelum dia punya waktu untuk melihat, Yoi dengan cepat menariknya ke koridor di dekatnya. Kecepatan Yoi sangat cepat saat dia bergerak melalui koridor. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi kepada Yoi, menuntunnya ke satu-satunya jalan keluar di Tide Abyss, jalan keluar di negara setan api. Wang Lin memegang kekayaan di tangannya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum menaruhnya di tasnya. Pandangan itu sebelumnya memungkinkannya untuk melihat beberapa petunjuk tentang pedang. Jika kultivasinya tidak cukup, dia tidak akan melihat apa-apa, tetapi sekarang kultivasinya telah mencapai tahap ascendan, itu berbeda. Namun, saat ini bukan saatnya untuk belajar, jadi dia memasukkannya ke dalam tasnya. Wang Lin siap untuk hati-hati mempelajarinya setelah meninggalkan Tide Abyss. Perjalanan ke Tide Abyss selesai. Sayangnya, aku tidak tahu di mana token misterius itu berada. Wang Lin mulai merenung. Di dalam tas memegang Wang Lin, binatang buas membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan. Biasanya, ketika di dalam tas memegang, kecuali itu menggunakan mantra yang luar biasa, itu seharusnya tidak bisa merasakan apa yang ada di luar. Namun, pada saat ini, ia merasa bahwa ada banyak aura yang memberinya perasaan yang sangat akrab. Setelah ragu-ragu sebentar, nyamuk masih tidak bisa mengetahuinya. Itu melihat kodok guntur yang masih tidur, berbaring di punggung kodok guntur, dan menutup matanya. Dengan kecepatan Yoi, mereka semakin dekat dan lebih dekat dengan keberadaan negara setan api. Di saat yang sama, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kabut dan sejumlah besar nyamuk di sekitar keserakahan dan kelompoknya.
Di Demon Spirit Land, awan terbang lebih dekat dari selatan. Awan ini dipenuhi dengan energi spiritual celestial seolah-olah adalah sesuatu dari alam surgawi. Itu melepaskan semburan cahaya, dan saat terbang melintasi langit, itu memenuhi langit dengan warna. Ada dua orang berdiri di awan yang menguntungkan ini, seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu dalam posisi tegak, mengenakan jubah biru dengan awan biru bersulam pada mereka, dan awan itu bahkan mengeluarkan riak. Rambutnya yang panjang tergerai di belakangnya, menunjukkan wajah yang tampan. Dia menghadap angin dan memegang seruling giok hijau di tangannya. Seiring dengan bagaimana kainnya berkibar tertiup angin, dia seperti surga. Di belakangnya, wanita itu mengenakan gaun lavender yang dibordir dengan bunga-bunga kecil berwarna merah muda. Rambutnya diikat longgar menjadi sanggul dengan jepit rambut lavender di dalamnya. Meskipun terlihat kasual, itu tidak kehilangan keanggunannya. Dia memakai riasan ringan, dan bibirnya merah tanpa menggunakan cinnabar apapun. Bisa dikatakan tubuhnya lembut dan auranya harum. Mata wanita itu sesekali akan melihat pria di sebelahnya, dan matanya berisi kelembutan. Jelas kedua orang ini adalah pasangan kultivasi. Meskipun para kultivator normal dapat mengendarai awan dan kabut, mereka adalah awan putih normal dan kabut yang terbuat dari uap air. Mantra jenis ini adalah dianggap berkualitas rendah. Tidak hanya metode itu tidak cepat, tetapi juga tidak ada yang istimewa. Itu hanya digunakan oleh beberapa orang untuk berpura-pura menjadi celestial untuk menipu manusia. Namun, pasangan kultivasi ini berbeda. Cloud ini disempurnakan dari Heaven Cloud ke-9. Bahkan kembali sebelum jatuhnya alam surgawi, itu sangat langka. Kekuatan awan ini terletak pada fakta bahwa ia secara alami mengandung petir surgawi, jadi kekuatannya secara alami tidak dapat diremehkan. Generasi tua para kultivator akan segera mengenali keduanya setelah melihat awan. Alasannya adalah bahwa hanya orang-orang di ranah yang sama dengan leluhur darah, Ling Tianho, dan Olseer yang bisa naik ke awan seperti itu. Pasangan penggarapan awan surgawi. Pasangan kultivasi yang datang ke Demon Spirit Land saat itu dengan Ling Tianho dan Olseer. Mereka menempati salah satu gua dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Wang Wei, Hu Huan. Kultivasi dua orang ini sudah bisa menyamai Olseer dan perusahaan. Menambahkan fakta bahwa keduanya pandai bekerja bersama, bahkan Olseer sangat berhati-hati terhadap mereka. Apa yang Olseer lebih takutkan adalah asal mula keduanya. Identitas dua orang ini sangat misterius. Bahkan Olseer tidak dapat menemukan apapun tentang mereka. Dia hanya samar-samar tahu bahwa kedua orang ini telah berkultivasi lebih lama daripada dia. Untungnya, kedua orang ini memiliki sifat yang sangat damai dan tidak ingin memperjuangkan kekuasaan. Selama seseorang tidak memprovokasi mereka, tidak akan ada masalah. Jika orang tua pendek itu melihat dua orang ini, dia pasti akan segera mengenali mereka dan menggertakkan giginya. Keduanya adalah orang-orang yang mencuri tas memegang darinya saat itu. Keduanya naik awan dan terbang langsung ke negara setan api. Saat ini awan memasuki Fire Demon Country, Beilou, yang berada di bawah ibu kota negara setan langit, tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, tetapi cahaya itu segera menghilang. Mereka benar-benar meninggalkan gua. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatan melahap jiwa iblis kuno lainnya, ada perasaan takut yang sangat tersembunyi di mata Beilou. Saat awan langit terbang langsung ke Fire Demon Country, semua awan di langit dipaksa keluar dari jalan. Bahkan para jenderal dan tentara iblis di kota-kota semuanya terguncang, mereka tidak berani terbang untuk memeriksa sama sekali. Tidak lama kemudian, awan langit berhenti di pintu keluar Tide Abyss. Awan berangsur-angsur menghilang dan keduanya mendarat. Mata pria itu penuh dengan minat saat dia tersenyum pada wanita di sebelahnya. Menarik. Huan Er, ada beberapa batasan di sini. Batasan ini cukup pintar. Mata wanita itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, dengan suara anggun, tidak ada banyak batasan yang dapat membangkitkan minatmu. Angin sepoi-sepoi menyebabkan rumput di tanah bergetar sedikit. Pakaian pria dan wanita itu juga bergoyang karena angin sepoi-sepoi. Pria itu menatap ke tanah dengan ekspresi kekaguman di matanya dan tersenyum. Pembatasan ini termasuk teknik pembatasan kuno. Ada juga sedikit batasan langit. Tidak sederhana. Wanita di sampingnya bermain dengan rambutnya di sebelah telinganya. Dia melihat ke tanah dan dengan lembut mengangguk. Teknik pembatasan kuno sangat terampil, tetapi pembatasan langit agak kasar. Sepertinya orang ini baru saja mempelajari batasan celestial. Pria itu mengangguk setuju dan berkata, ini pasti seorang penanam dengan warisan dari penanam kuno. Orang ini sangat terampil dengan batasan kuno sehingga ia harus berkultivasi setidaknya 10.000 tahun. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, itu mungkin tidak benar. Kamu belum bertemu dengan orang yang memberi batasan. Pria itu tertawa dan berkata, Huan Er, apakah kamu mencoba menguji suami kamu? Bagaimana dengan kamu dan aku bertaruh? Jika orang yang memberikan batasan belum dibudidayakan selama 10.000 tahun, itu adalah kerugian aku. Bagaimana dengan itu? Wanita itu tersenyum dan memandang pria dengan kelembutan di matanya.
Dia berkata, bagaimana mungkin pembatasan sekecil itu menarik perhatian Cloud Celestial Wang Wei, yang mengklaim dapat melihat semua batasan surgawi? Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu menghindari masalah ini. Aku tidak percaya kamu belum melihat melalui batasan ini. Meskipun batasannya kasar, ada banyak pemikiran di belakang mereka, dan mereka sangat cerdik. Lihatlah batasan-batasan ini, jika itu orang lain selain kami berdua, dan mereka hanya sedikit ceroboh, mereka tidak akan menyadari batasannya. Pembatasan ini tidak dibuat untuk membunuh, jadi mereka tidak mengeluarkan niat membunuh. Namun, mereka terhubung oleh akal ilahi, jadi jika ada orang yang memasuki area ini, mereka akan segera terdeteksi oleh orang yang menempatkan batasan. Ini bukan poin utama. Jika ini dia, itu tidak akan menarik minat aku. Lihat ke sana. Pria itu menunjuk ke rumput. Angin bertiup dan rumput bergerak bersama angin. Tampaknya tidak ada sesuatu yang abnormal di sana. Mata pria itu mengungkapkan cahaya misterius dan dia berkata, jika aku tidak salah, tidak ada hanya satu batasan di sini. Sebaliknya, ada rantai pembatasan yang saling terkait. Selama tidak semuanya rusak sekaligus, orang yang menetapkan batasan masih akan tahu bahwa seseorang telah memicu pembatasan. Ketika dia berbicara, tangan kanannya mengulurkan tangan. Semua rumput ditekan ke bawah kecuali yang masih bergerak karena angin. Menempatkan pembatasan di udara dianggap sebagai metode tingkat rendah. Menempatkannya di dalam objek hanya dianggap sebagai metode tingkat menengah. Namun, lihat rumput ini. Wan Er, perhatikan baik-baik, dapatkah kamu melihat apa yang berbeda dari rumput ini? Wanita itu cukup terkejut. Dia tahu Wang Wei terlalu baik. Meskipun dia santai, ketika dia menemukan batasan, dia akan menjadi orang yang berbeda. Namun, karena ini, tidak mungkin bagi pembatasan biasa untuk menangkap matanya. Cahaya di matanya saat ini adalah pemandangan yang langka. Wanita itu melihat dengan cermat dan kemudian mengungkapkan ekspresi heran. Dia dengan lembut berkata, rumput itu mengandung kepalsuan di dalam kebenaran. Mata Wang Wei menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia melambaikan tangan kanannya. Bilah rumput dicabut dari akarnya dan jatuh di tangannya. Dia mengangguk. Ya, helai rumput ini asli, tapi cairan di dalamnya palsu. Saat dia berbicara, dia menggosok rumput dengan dua jarinya. Seutas rumput putih tiba-tiba muncul di sekitar bilah rumput. Saat gas putih mengitari bilah rumput, cairan di dalamnya dengan cepat keluar. Saat cairan itu keluar, rumput itu tidak lagi berwarna hijau tetapi perlahan berubah menjadi kuning. Segera, setetes cairan biru jernih muncul di atas telapak tangan pria itu. Setetes cairan biru jernih. Satu demi satu, batasan di dalamnya menyala. Itu padat karena batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Pria itu mengungkapkan ekspresi kekaguman sekali lagi. Dia melihat cairan di atas telapak tangannya dan berbisik, ada lebih dari 1000 pembatasan di sini, dan mereka saling terkait dengan sempurna. Pembatasan dapat berupa tetesan cairan karena seberapa stabil strukturnya. Meskipun pembatasan ini sangat umum, semakin umum pembatasan, semakin sulit untuk menghubungkannya dengan sempurna seperti ini. Inilah sebabnya mengapa hanya seseorang yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun yang dapat membuat batasan seperti ini. Hanya seorang kultivator yang telah mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan, seseorang yang mengalami skenario hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan seseorang yang telah menemukan dao mereka sendiri dapat memiliki kelicikan untuk menyimpulkan pembatasan seperti itu. Jika tidak tes selama 10.000 tahun, bagaimana mungkin seseorang mengalami semua perubahan dalam hidup? Bagaimana seseorang bisa melihat hidup dan mati? Bagaimana seseorang bisa membuat skema yang sedemikian indah? Membuat batasan tidak ada hubungannya dengan bakat, itu jauh lebih terkait dengan mentalitas dan kemampuan seseorang untuk merencanakan. Mata Wang Wei mengungkapkan sedikit kenangan. Mata wanita itu dipenuhi dengan kelembutan. Dia berdiri di samping pria itu dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak ingin bertaruh dengan aku? Aku bertaruh bahwa orang yang menerapkan pembatasan ini belum berkultivasi selama 10.000 tahun. Pria itu tersenyum, dan kenangan di matanya menghilang. Dia memandang wanita itu dengan penuh arti dan tersenyum. Baik. Kami hanya akan menunggu di sini untuk melihat hasilnya sementara kami menunggu keserakahan itu muncul. Wanita itu tersenyum. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan keserakahan itu ketika dia melihat kita. Apakah dia akan menolak, atau dengan patuh menyerahkan token? Dia tidak akan berani menolak. Pria itu tersenyum. Nada suaranya sangat tenang tanpa jejak kemarahan. Saat keserakahan memasuki tanah roh iblis, pasangan surgawi awan sudah menyadarinya. Bagaimanapun, keduanya telah menghabiskan puluhan ribu tahun di sini. Mereka telah meneliti dengan seksama salah satu gua palsu di sini, dan harta yang mereka peroleh tak terhitung jumlahnya. Selain pandai dalam pembatasan, Wang Wei juga pandai ramalan. Meskipun tidak sebagus Allseer, dimungkinkan untuk menghitung lokasi keserakahan dan perubahan lainnya. Adapun tokennya, keduanya juga telah menghitung lokasinya. Namun, token ini sangat aneh, dan untuk mendapatkannya, mereka berdua harus melakukannya pada waktu tertentu. Inilah sebabnya mereka tidak melakukan apa-apa sebelumnya dan sekarang menunggu di pintu keluar di negara setan api.
Melupakan mereka berdua untuk saat ini, di dalam Tide Abyss, Wang Lin mengendarai mobil Yoi pedang surgawi saat mereka menyerang langsung ke pintu keluar seperti sambaran petir. Kecepatan Yoi sangat cepat. Setelah beberapa hari, mereka melakukan perjalanan melalui koridor kecelah di bawah Fire Demon Country. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah terbang keluar dari sana untuk meninggalkan Tide Abyss. Keluarnya Fire Demon Country adalah satu-satunya tempat tanpa perlawanan yang meningkat. Alih-alih, akan ada resistensi yang turun. Di sini, kecepatan seseorang tampaknya didorong tanpa batas oleh suatu kekuatan yang memungkinkan seseorang menjadi lebih cepat. Saat terbang di dalam celah menuju negara setan api, mata Wang Lin sangat tenang. Dia berdiri di atas pedang terbang, menuju lurus ke atas, dan segala sesuatu di sampingnya tampaknya telah menjadi kabur. Tepat pada saat ini, pedang surgawi di bawahnya tiba-tiba melambat. Pedang itu berputar beberapa saat sebelum berhenti dan Yoi mengirim pesan akal ilahi. Wang Lin, ada sesuatu yang salah. Aku menggunakan akal ilahi pedang aku untuk memeriksa di depan kami dan menemukan ada kabut ungu di depan. Tampaknya ada beberapa kultivator yang terperangkap di sana, tetapi apa yang aneh adalah rasa ilahi pedangku tidak dapat menembus kabut ungu ini. Penanam yang terperangkap. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak melihat Murong Zuo dan kedua wanita itu. Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya-tanya apakah itu tiga. Saat Wang Lin dan Yoi berhenti, gerombolan nyamuk yang padat menyebar di sisi lain kabut ungu. Mata merah pekat mereka menatap tajam ke kabut ungu. Binatang buas sudah tampak ganas, dan menambahkan tatapan sengit mereka bahkan tampak lebih menakutkan. Mereka mengepakkan sayap dan merilis suara berdengung yang bergema di seluruh area. Namun, karena tekanan misterius yang mendorong ke arah pintu keluar, suara itu tidak bergerak jauh. Binatang buas ini sangat besar, tetapi perutnya rata. Mereka jelas sudah lapar untuk waktu yang lama. Namun, mulut panjang mereka memancarkan cahaya dingin seolah-olah mereka adalah pedang yang tajam. Mereka tidak semuanya hitam, beberapa dari mereka berwarna abu-abu. Rambut di tubuh mereka seperti duri, itu membuat mereka terlihat sangat menakutkan. Mereka mengepung kabut ungu tetapi tidak masuk jauh ke dalamnya. Mereka terus mengitari kabut ungu, dan atmosfer menindas yang mereka berikan menjadi semakin kuat. Ada beberapa potong kain dan noda darah kering di dinding. Ada juga pedang besar yang benar-benar redup. Di dalam kerumunan nyamuk yang padat, kadang-kadang mulut mereka akan bertabrakan dan percikan akan terbang. Ini membuat nyamuk berdengung lebih keras seolah-olah mereka akan saling membunuh. Setiap kali situasi seperti ini terjadi, dengungan keras akan datang dari kedalaman kawanan nyamuk. Ketika suara ini muncul, gelombang untuk saling membantai akan segera ditekan. Namun, mungkin karena tinggal di sini terlalu lama, sifat kasar binatang buas menjadi semakin sulit untuk ditekan. Pada saat ini, dua mulut binatang buas bersentuhan, dan mereka berdua segera melolong dan mulai saling membunuh. Teriakan tajam datang dari kedalaman gerombolan nyamuk. Kedua nyamuk yang bertarung langsung berhenti sejenak, tetapi sifat mereka yang sengit mengambil alih. Mereka mengabaikan auman dan terus berjuang. Teriakan tajam itu datang lagi, dan kali ini gergaji nyamuk membubarkan diri, membuat jalan. Kali ini seekor nyamuk yang panjangnya sekitar 100 kaki yang berisi sedikit ungu perlahan-lahan terbang keluar. Meskipun ada ungu pada binatang nyamuk ini, itu sangat redup. Ada 7 jarum menusuk ke kepala-kepala binatang buas ini. Jarum akan melepaskan semburan cahaya dan mata nyamuk terkadang menunjukkan sedikit rasa sakit. Kemunculannya segera menyebabkan dua nyamuk yang berjuang untuk berhenti. Kedua mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Nyamuk dengan warna ungu di tubuhnya menjerit. Teriakan ini sepertinya mengandung semacam mantra, dan itu menyebabkan semua nyamuk segera bergetar. Dengan perubahan ini, nyamuk ungu menggerakkan sayapnya dan bergerak seperti kilat. Segera tiba di sebelah dua nyamuk, kemudian mulut besarnya menusuk keduanya. Setelah menghirup, kedua nyamuk segera layu dan dua mayat layu jatuh dari udara. Nyamuk ungu itu berbalik dan dengan dingin memandangi nyamuk di sekitarnya. Sisa dari nyamuk segera mengeluarkan suara tunduk dan tidak lagi berani bertarung satu sama lain. Nyamuk ungu berbalik dan perlahan-lahan kembali ke tengah kawanan. Tubuh nyamuk ungu memberi kesan usia. Di dalam kabut ungu, mata keserakahan membuka dan melepaskan cahaya dingin. Meskipun binatang iblis yang aneh ini memang sangat kuat, selama aku 7 jarum ajaib mengendalikannya, itu tidak akan bisa lepas dari aku. Mengontrol raja binatang ini berarti mengendalikan seluruh kawanan. Kelompok binatang iblis ini terlalu aneh. Jika aku menggunakannya dengan benar, maka bahkan ketika orang tua Ling Tianho tiba, aku akan memiliki cara untuk menghadapinya. Ada sedikit kebanggaan di mata Greyet. Setelah dia memasuki Tide Abyss, dia mulai mengatur rencananya sendiri. Salah satunya membutuhkan integrasi array. Namun, dia tiba-tiba bertemu dengan nyamuk. Awalnya dia kaget, tapi kemudian dia gembira. Keserakahan tidak pernah memiliki tempat tinggal yang tetap, dia selalu terpaut di antara bintang-bintang, menuju kemanapun ada harta karun. Disinilah pepatah, selalu ada harta di mana keserakahan pergi, berasal. Dia telah terlalu banyak mengunjungi tempat-tempat dalam hidupnya, jadi dia telah melihat binatang buas ini sebelumnya. Ketika dia pertama kali melihat mereka, itu berada di planet yang sangat terpencil.
Keserakahan melarikan diri dari pengejaran seseorang dan baru saja keluar dari barisan transfer kuno. Begitu dia muncul, dia melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Itu adalah ruang besar yang diisi dengan gas abu-abu dengan hanya satu planet. Planet ini berwarna ungu. Ada banyak sekali nyamuk yang berjejalan di sekitar planet ini. Tekanan yang mereka berikan begitu kuat sehingga Greyet tidak ragu sama sekali untuk menggunakan array transfer untuk kembali. Dia lebih suka menghadapi musuh yang memburunya daripada menghadapi binatang buas yang menakutkan itu. Setelah melihat binatang buas di dalam celah tidak habis, sebuah ide segera memasuki pikirannya. Kemudian dia dengan hati-hati mengirimkan harta hidupnya, 7 jarum ajaib. Dia menggunakan akal ilahinya untuk dengan hati-hati mengirim mereka ke celah. Semua binatang buas berada di hibernasi. Hati keserakahan masih menyimpan rasa takut terhadap binatang buas sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Dia sangat berhati-hati karena dia takut membangunkan mereka. Akhirnya dia menemukan binatang buas raja. Ketika jarum menusuk nyamuk raja, dia segera melarikan diri dari celah itu. Saat itulah kelompok Chen Long tiba-tiba terjebak oleh nyamuk. Adapun kabut ungu, itu adalah bagian penting dari tempat keserakahan. Keserakahan melihat murid-murid Dalau Sword sekte sekitarnya dan mencibir di dalam hatinya. Di antara orang tua Ling murid Tianho, selain dari Chen Long, sisanya semua adalah sampah. Orang tua ini telah datang ke tidak habis 3 kali sejak aku tiba di Demon Spirit Land. Aku akhirnya memutuskan bahwa di dalam kabut ungu ini adalah token yang membuat mata Ling Tianho dan Allseer memerah. Namun, token ini agak aneh. Menurut pengamatan aku, itu hanya akan muncul pada waktu tertentu, dan tampaknya memerlukan beberapa pengorbanan. Mata Greyet tampaknya secara acak menyapu murid-murid Dalau Sword Sect, termasuk Chen Long. Jika bukan karena fakta bahwa aku khawatir tentang energi pedang di dalam tubuh mereka, aku pasti sudah menangkap 5 anak kecil ini. Lalu aku akan membuat mereka rela mengorbankan diri mereka daripada terjebak di sini bersama mereka selama 100 tahun untuk membuat mereka cemas. Wang Lin berdiri di atas pedang surgawi dan perlahan-lahan mendekati kabut ungu dari yang lain. Sisi. Tak lama kemudian, dia mendeteksi kabut ungu di kejauhan. Kabut ungu ini sangat padat sampai hampir menjadi padat. Itu benar-benar memblokir jalan. Kecuali mereka melewati kabut ini, mereka tidak akan bisa mencapai pintu keluar di negara setan api. Wang Lin, akal ilahi pedangku masih tidak bisa menembus kabut ungu ini. Kabut ungu ini sangat aneh, tetapi kamu juga dapat yakin bahwa orang-orang yang terperangkap di dalamnya tidak dapat mendeteksi kamu dengan indera ilahi mereka. Pesan akal sehat Yoi datang dari dalam pedang surgawi. Wang Lin mengangguk dan mulai merenungkan. Tekanan yang mendorongnya dari tidak habis selalu ada. Dia harus mengaktifkan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Dia menatap kabut ungu dan mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, gelombang riak datang dari tasnya memegang. Dia membagi sebagian indera ilahi untuk memeriksa tas dan segera melihat binatang nyamuk. Binatang buas itu gelisah, dan bahkan ada sedikit warna merah di matanya. Setelah menyadari rasa ilahi Wang Lin, itu mengeluarkan tangisan. Wang Lin agak terkejut dan menarik akal ilahinya. Binatang buas itu selalu sangat taat dan jarang cemas seperti ini. Dia merenung sebentar sebelum menampar tasnya, dan nyamuk itu segera terbang. Saat itu muncul, ia menjerit dan terbang ke kabut ungu. Mata Wang Lin menyipit. Dia segera melangkah keluar dari pedang surgawi dan mengejar binatang buas itu. Yoi terkejut dan segera mengikuti. Kabut ungu tidak mempengaruhi nyamuk sama sekali. Itu memasuki kabut dan menghilang. Wang Lin terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan nyamuk. Untungnya, hubungannya dengan binatang buas itu masih ada. Wang Lin merenung sedikit. Saat ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan binatang buas. Dia menghela nafas saat dia memfokuskan dirinya dan perlahan terbang ke atas. Di dalam pedang surgawi, Yoi berputar di sekitar Wang Lin. Dia memiliki rasa ilahi pedangnya menyebar, mengamati sekitarnya. Keserakahan tidak menyadari bahwa para kultivator telah memasuki kabut ungu. Alasan dia bisa mendeteksi dampak indera ilahi Wang Lin dan Ling Tianho adalah karena gelombang kejut menyebar langsung melalui dinding. Itulah satu-satunya alasan mengapa ia bisa mendeteksinya. Wang Lin terbang perlahan di dalam kabut dan sangat waspada. Perasaan ilahinya hampir tidak berpengaruh di dalam kabut ungu. Yang bisa dilihatnya hanyalah kabut tebal. 1 juta anjing laut hidup melintas di dahinya, menutupi tubuhnya. Jika terjadi krisis, itu akan memberinya kesempatan untuk bertindak. Yoi mengelilingi Wang Lin. Sementara dia terbang, dia tiba-tiba mengirim pesan akal ilahi. Wang Lin, ada area kosong 5 km di depan, dan ada 6 orang di dalam. Salah satu dari mereka memiliki kultivasi yang kuat, dan pakaian yang dikenakan 5 lainnya sepertinya agak akrab. 6 orang. Mata Wang Lin menyala. Aku akan membiarkanmu lihat. Akal ilahi Yoi memasuki tubuh Wang Lin dan menyeret akal ilahi Wang Lin ke dalam kabut. Mereka menembus kabut ungu dalam jumlah besar dan memasuki area kosong 5 km jauhnya. Kabut sebelum Wang Lin tersebar dan kemudian 6 kultivator muncul di depan matanya. Itu mereka. Wang Lin segera mengenali identitas 6 orang ini.
Tepat pada saat ini, lelaki tua yang duduk di tengah itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan saat dia berteriak, "Kultivator mana yang ini? Nama orang tua ini adalah Keserakahan." Teriakan keserakahan segera menyebabkan ekspresi murid sekte Dallow Sword di sekitarnya berubah sangat, dan mereka tiba-tiba berdiri. Namun, Chen Long tidak melakukannya, tetapi ada cahaya misterius di matanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan sedikit kegembiraan di matanya. Yoi membawa akal ilahi Wang Lin kembali ke kabut ungu dan menghilang. Ekspresi Great jelek dan dia mendengus dingin. Dia menampar tasnya, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak mengambil harta ajaib. Naluri ilahi yang lain sangat aneh, yang membuatnya tidak yakin. Perasaan ilahi ini hanya tampak seperti kultivator ascendan tahap awal, tetapi ada indera ilahi lain di dalam. Perasaan ilahi yang kedua ini sangat kuat dan bahkan mengandung niat pedang yang sangat tajam. Sebelum dia memahami kemampuan orang lain, Keserakahan tidak mau memprovokasi musuh, terutama karena dia masih terluka. Kultivasi aslinya adalah pada tahap ilusoriin, tetapi sekarang hanya pada puncak tahap akhir ascendan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, ia masih tidak dapat pulih ke puncak. Ini tidak berarti bahwa si Tunan sangat kuat, hanya saja jika ada kultivator pada tahap ilusoriin yang jatuh dalam kultivasi, akan dibutuhkan upaya beberapa kali lebih banyak untuk memulihkannya daripada mencapainya. Bagaimanapun, ilusoriin dan korporeal yang adalah langkah kunci antara langkah pertama dan kedua. Mereka seperti saat kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Bahkan untuk si Tunan, jika bukan karena fakta bahwa ia sedang dipelihara oleh kekuatan misterius di dalam surga yang menantang manik-manik dan miliknya. Bakat itu terlalu luar biasa, dia tidak akan memulihkan kultivasinya. Namun, meskipun kultivasi keserakahan terbatas pada puncak tahap akhir ascendan, kultivasinya bukanlah sesuatu yang mungkin dimiliki oleh seorang petani ascendan. Menambahkan pada harta yang diperolehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan seorang kultivator ilusoriin akan membutuhkan banyak upaya untuk membunuhnya. Jika mereka ceroboh sesaat, mereka akan membiarkan keserakahan melarikan diri. Yoi mengembalikan akal ilahi Wang Lin dan mereka kembali ke tubuh mereka sendiri. Di antara keenam mereka, 5 dari mereka adalah murid dari Dallow Sword Sect, dan yang terakhir, disebut Great. Wang Lin tidak menjelaskan terlalu banyak tentang Great. Dallow Sword Sect? Ya, tidak heran aku merasakan sesuatu yang akrab. Dallow Sword Sect? Wang Lin, apa yang kamu rencanakan? Suara dingin Yoi datang dari pedang surgawi. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Senior, tidakkah kamu menemukan ini aneh? Budak keserakahan ini tingkat sangat tinggi dan semua murid Ling Tianhou bahkan memiliki sepotong energi pedang Ling Tianhou. Junior juga tahu bahwa mereka menghilang sekitar 100 tahun yang lalu. Dengan mempertimbangkan semua itu, Junior 80% yakin bahwa kecuali mereka telah terperangkap di sini selama 100 tahun, mereka pasti punya alasan untuk tetap di sini. Juga, Senior, apakah kamu memperhatikan bahwa dari murid-murid Dallow Sword Sect mengungkapkan kilasan kegembiraan di matanya? Aku memeriksa tingkat kultivasinya dan menemukannya berada pada tahap awal ascendan. Kami dari semua orang yang telah mencapai ascendan, yang mana yang tidak terlalu licik? Bagaimana dia bisa mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang begitu jelas? Ekspresi kegembiraan itu jelas merupakan sinyal. Wang Lin samar-samar tersenyum, dan ada kilasan kebijaksanaan di matanya. Dia menganalisis, murid Dallow Sword Sect ini menarik. Dia menggunakan ekspresi kegembiraan itu untuk memberitahu kami bahwa mereka tidak bersama dengan keserakahan. Itu seharusnya menjadi permohonan bantuan. Sosok Yoi muncul di atas pedang langit. Dia dengan penuh arti memandang Wang Lin dengan kaget di matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan teror Wang Lin. Tingkat kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal ascendan. Jika dia tidak memberi Wang Lin ascendan kristal, Wang Lin mungkin tidak akan berhasil melewati persidangan hidup dan mati. Dalam benak Yoi, Wang Lin adalah junior yang saleh dan sentimental. Meskipun dia bersyukur, Wang Lin tidak memiliki status yang sama dengan dia. Namun, kesan Yoi terhadap Wang Lin sangat berubah setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Skema anak ini berjalan sangat dalam dan dia membuat pengamatan yang sangat tajam, itu adalah sesuatu yang jarang aku lihat. Kebijaksanaan ini sangat menakutkan, terutama dengan seberapa tegas tindakan anak ini. Untuk dapat mencapai tingkat kultivasi ini hanya dalam 1000 tahun tentu bukan karena keberuntungan. Aku benar-benar meremehkannya sebelumnya. Wang Lin mengungkapkan sedikit senyum. Dia menggenggam tangannya di Yoi dan berkata, "Senior Yoi, junior memiliki permintaan." Yoi menjadi fokus ketika dia melihat Wang Lin dan bertanya, "Apa?" Yoi mengangguk. "Kamu harus hati-hati masuk sendiri." Berat kata-kata Wang Lin dalam hatinya berubah sangat setelah mendengar Wang Lin berbicara. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Senior dapat yakin. Sebelumnya, keserakahan itu hanya berteriak bukannya mengejar kami seolah dia khawatir tentang sesuatu. Dia adalah orang yang berhati-hati." Yoi menghela nafas dan matanya mengungkapkan kekaguman tanpa pamrih terhadap Wang Lin. Wang Lin dapat mencapai kesimpulan ini hanya dari beberapa petunjuk. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa.
Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Senior, Junior memiliki dugaan bahwa tujuan keserakahan ini di sini sangat mungkin untuk token. Token ini adalah satu-satunya cara untuk melihat ayah senior King Shuang, jadi tidak perlu senior untuk menahan." Mata Yoi menjadi dingin dan dia berkata, dengan nada serius, "Wang Lin, kau yakinlah?" Wang Lin tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya di Yoi sebelum melangkah ke dalam kabut menuju keserakahan dan teman-teman. Sebenarnya, itu bukan ide yang buruk bagi mereka untuk tetap tersembunyi di dalam kabut ungu, dan Yoi bisa amati mereka dengan akal pedangnya. Namun, karena mereka sudah ditemukan oleh keserakahan, maka alih-alih bersembunyi jauh, dia mungkin juga pergi dan mengamati secara langsung. Alasan penting lainnya adalah Wang Lin ingin tahu apakah keserakahan mengenalinya atau tidak. Wang Lin yakin dia belum pernah bertemu dengan keserakahan sebelumnya. Di dalam kabut, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan bergerak maju. 5 km tidak jauh baginya, bahkan jika ada kabut. Segera, dia memasuki area terbuka 5 km jauhnya. Saat Wang Lin muncul, 6 tatapan langsung menimpanya. "Kamu." Wang Lin, murid-murid dari Sekte Pedang Dalou langsung mengenali Wang Lin. Tiba-tiba niat membunuh datang dari para murid Sekte Pedang Dalou. Sekte Dalou Sword dan Sekte Surgawi selalu memusuhi satu sama lain, tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mulai saling membunuh sekarang. Mata Wang Lin tenang saat tatapannya menyapu semua orang. Tatapannya tidak berhenti pada keserakahan tetapi disapu olehnya. Ekspresi keserakahan tidak berubah sama sekali. Dia hanya melihat ke arah Wang Lin saat Wang Lin muncul dan kemudian dia menutup matanya. Sebuah suara rendah datang dari mulut Chen Long. "Aku Chen Long." "Apakah kamu Wang Lin, divisi ungu dari Heavenly Fate Sect?" Ekspresi Wang Lin adalah normal saat ia memandang ke arah Chen Long. Dia tidak berbicara dan sedang menunggu untuk melihat apakah orang-orang dari Dalou Sword Sect ini rela tinggal di sini atau terjebak di sini. Ini sangat penting, seolah-olah mereka bersedia tinggal di sini, maka tebakannya sebelumnya salah. "Kesombongan apa? Kakak magang senior aku mengajukan pertanyaan kepada kamu dan kamu tidak berani menjawab." Salah satu ketidaksabaran murid Dalou Sword Sect telah mencapai batas yang tidak terkendali setelah terjebak di sini selama 100 tahun. Sekarang dia menemukan kesempatan, dia segera berteriak dan melangkah keluar. Pedang berharga di belakangnya terbang keluar, dan ketika dia mengayunkan pedang itu ke bawah, seekor kuda merah dan hitam muncul di belakangnya. Hidung kuda itu berwarna hijau dan mengeluarkan aura jahat. Itu melebur ke dalam pedang dan menyatu dengan energi pedang yang menyerang Wang Lin. Kultivasi orang ini hanya pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi dia tidak keberatan. Tidak hanya ada beberapa orang dari sektenya di sini, kakak magang seniornya juga ada di sini, jadi mereka secara alami tidak akan membiarkannya menderita. "Ini adalah cara kamu memperlakukan tamu kamu?" Wang Lin tidak aku bahkan tidak melihat energi pedang dan dengan tenang menatap Chen Long. Dia yakin sekarang bahwa para murid dari Sekte Dalou Sword terperangkap. Jika mereka tidak terperangkap dalam waktu yang lama, apakah mereka akan sangat tidak sabar? Mata Chen Long berbinar, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, Wang Lin bertindak. Segel kehidupan di dahinya berkedip dan mulai menyebar dari tubuhnya. Itu seperti layar cahaya yang mengembang dan bertabrakan dengan energi pedang kuda jahat. Terdengar deru keras dan mata Wang Lin menjadi dingin. Beberapa segel kehidupan terbang keluar dan diubah menjadi energi pembantaian. Energi pembantaian menyebar secara tirani dan helai energi pembantaian dengan cepat mengelilingi kuda. Semua murid Dalou Sword Sect berdiri dan bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat ini, Chen Long dengan dingin berteriak, "Kalian semua, mundur!" Saat dia berbicara, jari Chen Long membentuk pedang. Pedang ini menusuk energi pembantaian seperti kilat. Jarinya mengandung mantra misterius. Setelah memasuki energi pembantaian, dia menendang Wu Ma keluar dari pengepungan. Dia berbalik, benar-benar mengabaikan energi pembantaian di sekitarnya, dan tersenyum pada Wang Lin. "Rekan kultivator Wang, saudara magang junior aku ceroboh. Maaf kamu harus melihatnya." "Tidak masalah." Suara Wang Lin tenang saat energi pembantaian di sekitar Chen Long membungkus pedang Wu Ma. Kemudian energi pembantaian kembali ke Wang Lin bersama dengan pedang. Wang Lin meraih pedang di depan Chen Long dan semua orang lainnya. Dia menampar pedang untuk menghilangkan indera ilahi di atasnya dan memasukkannya ke dalam tasnya seperti itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Setelah ditendang oleh Chen Long, Wu Ma mengambil pedangnya dan ilahi-ilahi dihapus dari pedang. Jiwanya rusak, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Kamu!" Ekspresi Wang Lin netral ketika dia dengan tenang berkata, "Karena kamu saudara sesama kultivator saudara magang Chen Long, aku tidak akan membunuhmu karena menyinggung perasaanku. Aku akan menyimpan pedang ini sebagai peringatan." Tatapan Chen Long tidak berubah sama sekali dan dia samar-samar tersenyum. "Begitulah seharusnya." Dia berbalik dan dengan dingin menatap Wu Ma dan berkata, "Kamu, tutup mulut. Rekan kultivator Wang bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Jika kamu melanjutkan, aku akan menyanyiakan kultivasi kamu di tempat guru." Wu Ma jelas-jelas takut pada Chen Long, jadi dia mengangguk dan tetap diam. Murid Wang Lin menyusut sedikit.
Setelah dia masuk ke sini, dia sengaja membuat marah orang-orang dari Dalau Sword Sect untuk melihat apakah mereka terjebak di sini. Kemudian dia bahkan mengambil pedang WMA, tetapi semua ini ditanggung oleh Chen Long tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Selain fakta bahwa Chen Long adalah orang yang sangat licik, yang lebih penting, terbukti spekulasi Wang Lin bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Tepat pada saat ini, keserakahan membuka matanya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan dengan muram berkata, "Nak, mengapa temanmu tidak keluar?" Keserakahan diam-diam mengutuk. Jika bukan karena fakta bahwa diam-diam takut rasa ilahi yang tersembunyi di kabut ungu, dia akan membatasi Wang Lin saat dia muncul. Selama momen singkat sejak Wang Lin muncul, meskipun dia jika matanya terpejam, dia telah menyesuaikan mantranya 3 kali. Namun, ketiganya, pada saat dia akan bertindak, perasaan ilahi dalam kabut tiba-tiba akan muncul seolah-olah itu memperingatkannya. Keserakahan ragu-ragu dan menyerah. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia berkata, "Kepribadian teman aku dingin dan dia tidak suka orang." Apakah senior juga seseorang dari Dalau Sword Sect? Keserakahan melihat Wang Lin dan mengungkapkan cibiran. Chen Long samar-samar tersenyum dan memperkenalkannya. Rekan kultivator Wang, senior di sini adalah Keserakahan. Dia adalah seorang ahli di antara generasi guru kita. Sayangnya, jika bukan karena fakta bahwa senior terluka dan hanya dapat menggunakan kultivasi ascendan tahap akhir puncak, dia tidak akan terjebak di sini selama 1 abad. Wang Lin berpikir, Chen Long ini tidak sederhana. Orang ini mampu menunjukkan semua informasi kunci hanya dalam beberapa kalimat. Chen Long segera berkata, "Keserakahan senior, sejak fellow kultivator Wang dan temannya telah datang ke sini, bagaimana kalau kita bergabung dan mencoba menerobos bersama? Mungkin kita akan bisa keluar dari pengepungan ini oleh kawanan binatang iblis itu." Kawanan binatang iblis. Ekspresi Wang Lin netral, tapi ini menarik perhatiannya. Setelah melihat Chen Long, Great mengangguk dan berkata, "Karena kamu begitu khawatir tentang apakah ini orang tua akan menolak lagi, kamu harus berpikir aku tidak baik. Lupakan saja, mari kita coba menerobos lagi." Chen Long dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior tidak berani, tapi hanya saja kita telah terjebak di sini terlalu lama. Aku khawatir tentang saudara magang junior aku di Demon Spirit Land." Keserakahan mencibir dan melompat dari tanah. Dia memimpin jalan dan langsung menuju kabut. Chen Long menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berbisik, "Saudara Wang, mari kita kesampingkan perbedaan sekte kita untuk saat ini. Selama seseorang memasuki kabut, mereka tidak akan bisa pergi. Hanya ada satu jalan keluar dari kabut ini, tapi sayangnya, dikelilingi oleh kawanan binatang buas. Jika kita ingin pergi, kita harus menerobos." Wang Lin mengangguk dan terbang bersama Chen Long dan murid-murid Dalau Sword Sect lainnya mengikuti keserakahan. Saat Wang Lin terbang, anjing laut mengepung tubuhnya untuk membela dirinya. Sebenarnya, itu bukan hanya dia. Chen Long juga diam-diam menggunakan mantra untuk melindungi dirinya sendiri jika Wang Lin memutuskan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Sisa murid Dalau Sword Sect, terutama Wu Ma, semua memandang Wang Lin dengan tatapan ganas. Semua orang memiliki rencana mereka sendiri ketika mereka masuk ke dalam kabut ungu dan terbang langsung menuju pintu keluar. Keserakahan ada di depan dan selalu waspada. Dia samar-samar bisa merasakan indera ilahi muncul dan menghilang dalam kabut ungu. Dia merasa seperti jika dia lengah, akal ilahi itu akan menyerangnya. Sialan! Kapan Wang Lin ini mendapatkan penolong yang kuat? Semua orang bergerak sangat cepat, jadi tak lama, mereka tiba di tepi pintu keluar kabut ungu. Kabut ungu tidak sepadat ini dan orang bisa melihat dari luar samar-samar. Indera ilahi mereka mampu menyebar dan melihat segala sesuatu di luar. Akal ilahi Wang Lin menyebar ketika dia melihat apa yang ada di luar. Dia terkejut dan matanya menunjukkan secercah kejutan. Ini, dia menghirup udara dingin. Keadegan di depannya menyebabkan Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Dia merasa seperti telah kembali ke waktu dia melihat memori dewa kuno. Itu adalah planet misterius yang penuh dengan binatang buas. Kejutan Wang Lin ada dalam diri Chen Long dan harapan perusahaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Wang Lin tidak hanya mengenali binatang buas ini, tetapi dia juga sangat akrab dengan mereka. Bahkan keserakahan pun tidak akan mengharapkan ini. Besar sekelompok binatang buas penuh sesak, dan mereka semua berteriak keras. Ketika mereka melihat orang-orang muncul, mereka mengangkat mulut panjang mereka dan mengungkapkan sifat kejam dan kejam mereka. Pada saat ini, di sisi lain kabut ungu, binatang buas Wang Lin mengungkap setengah dari tubuhnya. Dia menatap sekelompok binatang buas yang lebat di depannya dan linglung. Ketika nyamuk itu berada di dalam kantung penampung, dia bisa merasakan aura kecemasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya dalam hidupnya. Namun, aura ini juga sangat akrab, seolah-olah itu berasal dari jiwanya. Setelah terbang keluar dari tas pegang, aura itu berlama-lama dalam kabut ungu. Itu ragu-ragu, karena ingin menjadi dekat tetapi juga takut. Seperti orang yang telah berkeliaran selama bertahun-tahun, ia menjadi malu ketika melihat keluarganya sekali lagi. Binatang buas di pinggiran melihat salah satu dari jenis mereka dan juga terkejut. Tatapan sengit mereka segera beralih ke sana, tetapi keganasannya dengan cepat menghilang dan digantikan dengan keraguan. Nyamuk-nyamuk ini menjerit dan terbang ke depan.
Mereka mengelilingi nyamuk Wang Lin beberapa kali, dan mulut besar mereka sesekali menyentuhnya. Kemudian mereka terbang kembali ke kawanan dan berteriak seolah-olah mereka memanggilnya kembali. Binatang nyamuk Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti mereka dan menghilang ke dalam kawanan nyamuk. Tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Keserakahan menembus awan dan berhenti sejenak di tepi kabut. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap kabut. Kabut tiba-tiba mulai bergejolak. Pengadukan ini tidak hanya terjadi di satu bagian dari kabut, seluruh kabut ungu mulai bergolak. Raungan menggelegar datang dari dalam kabut. Ini adalah suara gesekan yang dihasilkan dari kabut yang bergesekan dengan dirinya sendiri. Fenomena ini segera menarik perhatian orang-orang dari Dalou Sword Sect dan Wang Lin. Ada sedikit kegembiraan di mata Grey. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada kabut, itulah sebabnya dia menyetujui permintaan Chen Long. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan menampar tasnya memegang untuk mengambil tungku kecil. Tungku ini mengeluarkan beberapa kabut ungu yang melilit keserakahan. Kemudian dia mengambil satu langkah dan berjalan keluar dari kabut ungu. Pada saat ini, pikirannya memberi perintah dan binatang buas di luar kabut ungu segera mengeluarkan tangisan. Suara ini bisa memengaruhi jiwa. Itu melewati kabut ungu dan menyebabkan murid-murid Dalou Sword Sect menjadi lebih tidak sabar. Kabut ungu mulai mengocok lebih lagi, mulai dari tepi. Jika seseorang melihatnya dari sudut lain, orang akan melihat bahwa kabut ungu menyusut dengan sangat cepat. Chen Long dan ekspresi perusahaan sangat berubah, dan mereka ingin segera keluar. Namun, saat mereka bergerak, mereka bisa mendengar tawa keserakahan. Dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang angin segera muncul, menyebabkan orang-orang dari sekte pedang Dalou segera berhenti. Pria tua ini telah menunggu selama 100 tahun, dan sekarang kabut ungu akhirnya akan menjadi satu lagi. Kalian semua akan menjadi pengorbanan untuk memenuhi keinginan orang tua ini. Suara keserakahan bergema di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan pada saat ini, suara Yowie bergema di benaknya. Wang Lin, ada energi spiritual surgawi di ujung kabut ungu yang bisa menjebak semua kultivator. Kecuali jika seseorang memiliki akar surgawi, mereka tidak dapat pergi. Namun, itu tidak berpengaruh padaku, jadi aku bisa membawamu keluar. Wang Lin memandang murid-murid Dalou Sword Sect dan dia segera membuat keputusan. Dia tidak segera membiarkan Yowie membawanya keluar tetapi perlahan mundur. Kabut ungu menyusut seperti orang gila dan lapisan tebal gas ungu terbentuk di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa keras para murid dari Dalou Sword Sect mencoba, mereka tidak bisa menembus gas ungu. Gas ungu tampaknya memiliki sifat korosif, sehingga mereka tampak putus asa dan jengkel. Salah satu murid Dalou Sword Sect bahkan menggunakan energi pedang Ling Tianho, tetapi itu tidak berpengaruh. Itu dengan cepat diserap oleh gas ungu. Ekspresi Chen Long sangat berubah. Dia berbalik ke arah Wang Lin, yang mundur, dan segera berteriak, "Brother Wang, saat ini kita sedang menghadapi krisis. Bisakah teman kamu membantu?" Suara perlahan memasuki kabut ungu. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak berbicara tetapi dengan cepat mundur. Pada saat ini, kabut ungu dengan cepat berkontraksi. Jika dia mundur terlalu lambat dan diserang oleh gas ungu, mungkin ada bahaya lain. Murid sekte Dalou Sword juga cepat mundur, dan Chen Long dengan cepat berteriak, "Rekan kultivator Wang. Rekan kultivator Chen Long. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri, jadi tolong jangan menyebutkan masalah ini." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan segera menghilang ke dalam kabut ungu. Pedang langit Yowie melingkari tubuhnya. "Kamu!" Ekspresi Chen Long suram dan dia menghela nafas. Sekte nasib surgawi dan sekte Dalou Sword seperti api dan air. Dia mengerti mengapa Wang Lin menolak untuk membantu. Aku patut disalahkan karena ragu-ragu. Jika aku telah memutuskan sebelumnya untuk memberontak melawan keserakahan, kita tidak akan berakhir seperti ini jika kita menggunakan energi pedang guru. Ada penyesalan di mata Chen Long. Namun, keserakahan adalah senior darinya. Generasi tuan, jadi dia tahu energi pedang mereka. Dia mengerti bahwa bahkan jika mereka menggunakan energi pedang tuannya, dia takut keserakahan sudah siap untuk itu. Akibatnya, kemenangan tidak pasti. Selain itu, sangat mungkin bahwa semua saudara magang juniornya akan mati. Dia tidak mau membayar harga sebesar itu untuk kecurigaannya, jadi itu sebabnya dia tidak bisa tegas dan menunggu 1 abad. Pada saat ini, kabut ungu dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, itu menjadi 10 kali lebih kecil dari sebelumnya. Saat kabut ungu menyusut, gas ungu di tepinya menjadi semakin kuat. Orang-orang dari Dalou Sword Sect terus-menerus mundur. "Wang Lin, jika kita tidak pergi, akan sulit untuk bergegas, bahkan dengan kemampuan aku." Suara gelisah Yowie bergema di wang pikiran Lin. "Tunggu sedikit lagi." Mata Wang Lin menyala. Dia masih di dalam kabut. Saat dia melihat Dalou Sword Sekte murid di kejauhan, matanya menjadi dingin. 5 orang. 4 sinar energi pedang Ling Tianho, 5 pedang berharga, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Mata Chen Long mengungkapkan kesedihan saat dia melihat saudara magang junior di sebelahnya. Dia memejamkan matanya, lalu tiba-tiba dia membukanya dan matanya berisi sedikit ketegasan. "Rekan-rekan saudara apprentice junior.
Maafkan aku. Aku benar-benar tidak berguna. Chen Long mengepalkan giginya dan dengan cepat menunjuk ke alisnya. Sinar cahaya merah segera muncul di antara alisnya. Lampu merah ini berubah menjadi energi pedang. Ini adalah energi pedang Ling Tianho, tapi beberapa kali lebih kuat dari yang dilihat Wang Lin. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang lain. Energi pedang ini terbentuk ketika Ling Tianho menyaring 4 dunia kecil menjadi 4 pedang. Itu adalah salah satu energi pedang kehidupan yang dia sempurnakan di dalam jiwanya. 11 untaian energi pedang yang dia berikan kepada murid-murid lain adalah hal-hal yang dia ciptakan hanya dengan melambaikan tangannya. Perbedaannya terlalu besar. Itu karena dia memiliki untaian energi pedang ini sehingga dia menyesal bahwa dia tidak cukup tegas untuk bertindak lebih cepat. Saat energi pedang muncul, kabut ungu menyusut melambat sesaat. Di luar, mata Great berubah dingin. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang Chen Long ini, dan dia telah menebak dengan benar. Chen Long menghela nafas, kemudian energi pedang mengelilingi tubuhnya. Dia bergegas langsung ke gas ungu, dan saat dia bertabrakan dengan gas ungu, ada suara nyaring seolah-olah ada gesekan hebat. Sepertinya ada api di sekitar tubuh Chen Long. Pada akhirnya, sebuah celah kecil muncul di kabut ungu dan Chen Long diisi dengan energi pedang. Bukannya dia tidak ingin membawa saudara magang juniornya, tetapi dia menghitung bahwa jika dia membawa bahkan satu orang, dia tidak akan bisa menerobos. Saat ini Chen Long menerjang keluar, kabut ungu segera mengembun lebih. Kabut ungu begitu pekat sehingga orang tidak bisa melihat di dalamnya lagi, bahkan tidak ada suara yang bisa lolos dari kabut pada saat ini. Mata keempat Dalou Sword Sect Disciples dipenuhi dengan keputusasaan. Wu Ma meraung marah. 3 saudara magang junior, karena semuanya sudah seperti ini, mengapa putus asa? Aku tahu bahwa Wang Lin masih di sini. Bantu aku membunuh orang ini sehingga aku tidak menyesal. Setelah dia mengatakan itu, 3 lainnya Dalou Sword Sect Disciples merilis niat membunuh. Memang, jika mereka akan mati, mereka mungkin juga membunuh orang sekte takdir surgawi itu. Jika bukan karena orang itu muncul, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wang Lin, kamu masih belum keluar, tunggu apa lagi? Yoi sudah meraung di dalam pikiran Wang Lin. Senior, bantu aku mengunci 4 lainnya dengan akal ilahi pedangmu. Mata Wang Lin menyala dan dia bergerak seperti kilat. Dalam kabut ungu, di mana indera ilahi terhambat, dia seperti hantu. Wang Lin, dalam 10 napas waktu, bahkan jika kamu menolak, aku akan membawa kamu keluar. Setelah Yoi mengirim pesan ini, dia menyebarkan akal pedangnya melalui kabut ungu yang menyusut dan mengunci ke 4 orang dari sekte pedang Dalou. Wang Lin bergerak seperti kilat ke arah salah satu dari mereka. Orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah di antara 4, hanya transformasi jiwa tingkat menengah. Perasaan ilahi orang ini tidak berguna dalam kabut ungu, seolah-olah dia buta dan tuli dalam situasi ini. Saat Wang Lin mendekat, orang ini hanya merasakan angin sepoi-sepoi. Namun, angin sepoi-sepoi ini dengan cepat menjadi dingin, dan itu pergi dengan kepalanya. Wang Lin memegang kepala dengan energi pedang yang terkunci di dalam. Setelah menyingkirkan pedang yang berharga itu, dia menuju sasaran berikutnya. Si dia mengendalikan pedangnya yang berharga, tetapi dia frustrasi dan matanya berisi keputusasaan. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi dia hanya bisa melihat 7 kaki di depannya. Segalanya setelah itu hanya kabut ungu. Matanya tiba-tiba kabur seolah-olah dia melihat sosok muncul di hadapannya. Siapa? Hati si gemetar dan dia segera melempar pedangnya masuk ke dalam kabut. Namun, pada saat dia melemparkan pedang, dia merasakan tangan dingin menekan bagian belakang lehernya. Dia merasakan jiwa asalnya bergetar, dan kekuatan kehidupan di dalam dirinya langsung meninggalkan tubuhnya. Setelah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tubuhnya dimumikan. Namun, pada saat dia meninggal, energi pedang Ling Tianho di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan runtuh bersama dengan tubuhnya. Mata Wu Ma benar-benar merah. Setelah kehilangan pedangnya yang berharga, ia membenci Wang Lin sampai ke tulang. Sekarang dia telah mengaktifkan energi pedang Ling Tianho, jika dia merasakan angin sepoi-sepoi, dia akan segera melepaskannya. Pada saat ini, kabut ungu di depannya bergejolak seolah-olah seseorang sedang bergegas. Mata Wu Ma menjadi ganas dan dia berteriak, Wang Lin, mati! Dia baru saja akan melepaskan energi pedang Ling Tianho di tangannya ketika suara saudara magang juniornya Su Gou tiba-tiba muncul. Kakak magang senior, ini aku! Wu Ma kaget dan dia menarik tangan kanannya. Namun, tepat ketika dia akan berbicara, sebuah tangan diam-diam muncul dari kabut di sebelah kanannya. Telunjuk menyentuh titik di antara alis Wu Ma. Mata Wu Ma melotot dan dia meludahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan dia ingin mengaktifkan kembali energi pedang yang baru saja dia tarik, tetapi tidak ada kesempatan. Setelah tepat 10 napas waktu, Yoi secara paksa mengambil Wang Lin dan menyerbu keluar dari ungu kabut. Sayangnya, masih ada 1 pedang. Wang Lin menghela nafas. Dari 4 murid Dalou Sword Sect, ia hanya berhasil mendapatkan 2 sinar lagi dari energi pedang. Menambahkan 1 yang dia miliki sebelumnya, dia sekarang punya 3.
Keempat dari mereka telah terperangkap dalam kabut ungu selama 1 abad, jadi mereka sangat tidak sabar dan merasa putus asa sampai tumbang setelah Chen Long Kiri. Jika bukan karena alasan itu dan berbagai alasan lainnya, bahkan Wang Lin tidak bisa mengambil energi pedang hanya dalam 10 napas waktu. Meski begitu, salah satu dari mereka masih berhasil mengaktifkan energi pedang. Untungnya, Wang Lin sudah siap, jadi dia tidak terluka. Jika itu adalah lokasi dan kondisi yang berbeda, Wang hanya bisa mundur ketika menghadapi 4 murid Dalo Sword Sect dengan energi pedang Ling Tianho. Dia tidak takut pada mereka berempat, tetapi dia sangat berhati-hati dengan energi pedang. Yoi secara pribadi menyaksikan ini, dan kekagumannya pada Wang Lin meningkat. Wang Lin bertindak dengan berani dan tegas. Jika itu orang lain, mereka hanya akan berpikir untuk melarikan diri dan tidak akan mempertimbangkan hal lain. Dia tidak tahu itu dibandingkan dengan ketika Wang Lin berada di Laut Setan. Wang Lin mengambil kesempatan ketika naga mati di kuburan untuk mengambil tubuhnya sebelum jatuh ke dalam lubang. Dibandingkan dengan itu, ini benar-benar tidak banyak. Kabutnya menyusut seperti orang gila. Saat ini tidak selebar 1000 kaki. Di luar kabut ungu, ekspresi Chen Long sangat suram. Energi pedang Ling Tianho ada di tangannya, memancarkan cahaya yang keras. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan saat ini sedang bertarung dengannya. Keserakahan, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada tuan aku di masa depan. Keserakahan berdiri di jarak dan dikelilingi oleh binatang buas. Binatang buas itu sangat tiran dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Jika bukan karena raungan konstan yang berasal dari dalam grup, mereka pasti sudah menerkam bahkan jika itu adalah keserakahan. Bahkan setelah mengendalikan binatang buas raja, yang memungkinkannya untuk secara tidak langsung memanipulasi kawanan, keserakahan masih tidak berani terlalu dekat dengan binatang buas ini. Sifat binatang buas ini terlalu kejam dan mereka tidak bisa dijinakkan sama sekali. Jika dia sedikit lengah, dia akan menderita serangan dari mereka. Jika hanya ada lusinan, dia tidak akan peduli. Jika ada ratusan, itu masih tidak akan menjadi masalah besar. Bahkan jika ada ribuan, paling banyak ekspresinya akan berubah. Namun, ada puluhan ribu nyamuk di sini. Akibatnya, bagaimana mungkin kulit kepalanya tidak mati rasa? Meskipun dia memiliki kendali, dia masih sangat berhati-hati. Ketika tuanmu mengetahui hal ini, aku tentu akan memiliki penjelasan. Juga, tidak diketahui apakah dia bahkan akan mengetahui tentang masalah ini. Tepat pada saat ini, sosok Wang Lin muncul dari kabut ungu. Saat dia berdiri di atas pedang langit, itu melepaskan energi pedang yang kuat. Penampilan Wang Lin segera membuat mata Great menjadi dingin. Dia mencibir dan mengirim perintah dengan pikirannya. Sekelompok besar binatang buas segera mengeluarkan raungan dan menyerbu ke arah Wang Lin. Dia mengeluarkan dengusan dingin. Dia tidak berniat untuk segera membunuh Wang Lin, tetapi ingin mengekstraksi jiwa asalnya untuk menemukan keberadaan si Tunan. Ketika dia melihat Wang Lin di luar lautan Roh Setan Timur untuk sesaat, dia merasakan aura si Tunan pada Wang Lin. Wang Lin menatap binatang buas yang datang kepadanya dan mengungkapkan ekspresi aneh. Tepat pada saat ini, tangisan yang bahkan lebih tajam tiba-tiba datang dari dalam kawanan yang benar-benar menggantikan auman sebelumnya. Pada saat yang sama, sosok ungu bergegas menuju Wang Lin. Sosok ini adalah binatang buas Wang Lin.